komen promnya. Oke, kalau nggak salah kemarin ada yang kasusnya tuh nggak kebaca gitu ya, kalau nggak salah. Oke. Nah, kalau nggak kebaca, coba masuk ke C, XMPP, MySQL sampai bin. Ya, ini di copy. Ya, C, XMPP, MySQL, bin di copy aja. Terus itu masuk ke environment. Oh nih, ya edit system environment pakai ini aja. Nanti tinggal increment variable, tinggal taruh di pad. Di edit aja, itu tinggal di new. Nah, nanti masukin sini. Misalkan. Ya, kalau memang mau gitu. Dia tinggal di oke aja. Oke. Astagfirullah. Ya, kalau udah coba dimasukin aja ke MySQL min urut, terus gunakan database sebelumnya yang di kelas ya, dengan menggunakan isdaga. Oke. Bapak, maaf, ini yang di XMPP-nya, yang di star yang mana dulu ya, Pak? Kalau saya sebenarnya MySQL sama Apache. Dua. Sama ini. Tadi pakai ini baru. Data Excel aku udah dibuka juga, Pak ya? Bebas. Kalau nggak repot, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau ngeliat dari itu juga nggak apa-apa. Bisa sih buka. Lihat, kelihatan. Oke. Nanti langsung aja use database sebelum ini dipakai kan use dagang ya. Nah, pakai use dagang gitu. Oke. Yang pertama kali harus diketik apa, Pak? Ini masukin ke ini lagi, ke MySQL lagi. Apa lupa? Oke, bentar. Kan kita masuk ke apa setelah mengaktifkan ini seperti yang ada di kelas gitu ya. Nah, kita masuk ke XMPP kan. Ini kita cd.2 dulu, cd.2. Terus saya cd XMPP MySQL bin. Ini kebalik kayaknya. Backslash. Oke. MySQL bin. Ya. Udah di enter aja. Oke. Udah kan ya SQL, minggu, gitu. Nanti juga yang bagian itu. Lumayan. Gereja aja. Dokter aja bisa. Oke, kalau udah tinggal di enter ya, nanti masuk MariaDB. Oke. Oke, coba pastikan berikutnya show databases. Oke. Nah, kemarin itu nggak salah dagang ya. Nah, pastikan database datangnya sudah ada. Sampai sini aman. Aman, Pak. Oke, bagus. Alhamdulillah. Oke. Kalau udah tinggal use dagang aja. Oke. Ya, tinggal database change-nya. Nah, biasanya kan kita ya gimana? Bapak, saya salah ketik, nggak pakai titik koma tadi, terus gimana?
Yang maksudnya mana yang nggak pakai titik koma? Yang dagang. Yang show dagang tadi, show database. Oh, database. Kalau gitu pasti sekarang gini ya tandanya, benar nggak? Tandanya yang panah itu, Pak. Iya, yang ini. Iya, Iya. Pak, gitu. Nah, ya udah titik koma terus enter. Salah. Ya, titik koma terus di enter. Error, Pak. Nah, error. Iya. Beneran error. Show. Udah, Pak, udah bisa. Udah. Ya. Oke, udah. Nah, kalau sudah, nanti dia akan ngasih informasi MariaDB dagang. Artinya bahwa apa sih? Database, basis data. Basis data yang digunakan saat ini adalah dagang. Oke. Nah, sekarang kita pastikan kalau teman-teman atau adik-adik sudah menggunakan, sudah membuat tabel yang kemarin itu. Nah, coba kita sekarang dengan melakukan show. Nah, tadi misalkan Pak, saya sudah show databases ya. Kita besar dikit ya. Show databases. Nah, kemudian Pak lupa titik koma. Nah, yang tersedia titik mana? Boleh silakan titik koma terus di enter aja. Ya gitu ya, misalkan kayak tadi. Nah, oke. Ini kita udah pakai use dagang. Nah, coba sekarang kita show tables dulu. Ya, show tables tulisannya. Nah, jadi pastikan sudah terbuat ada barang ya, ada barang, ada pemasok sama pemasok underscore BRG atau pemasok barang tersebut. Nah, sekarang kita akan pertama ingin Bapak maaf, ya gimana? ini show tables-nya pakai titik koma nggak Pak? Pakai. Pak, yang show database-nya tadi gimana, Pak? Ini show database titik koma. Nggak pakai titik koma ya? Pakai. Setiap komen pakai titik koma belakang. Oh, oke, Pak, udah bisa. Oke, nah pastikan dagang ada ya. Kalau dagang beda, nah berarti tetap ya MariaDB terus ada tanda apa tuh namanya yang begini kurung siku ya, kurung ya itu pastikan udah dagang. Nah sekarang coba show tables. Nah pastikan teman-teman tabelnya udah ada. Ya barang pemasok sama pemasok barang. Oke udah 3. Nah hari ini kita akan belajar kalau nginput satu sama nginput barengan gimana, gitu kan ya, biar cepat misalkan ya. Oke sekarang coba kita input dulu pada pemasok misalkan, gitu ya. Jadi kan tulisannya insert into values ya. Masih ingat? Insert into values apa? Insert into pemasok values. Maaf, rada lupa, Pak. Lupa ya. Oke. Oke ya. Yang kita pakai adalah insert into karena ini kita pemasok, jadi mungkin saya agak perbesar lagi. Pemasok dulu ya. Nah, jadi insert into pemasok values ya. Ya, values. Biasa saya buka kurung. Nah, ini kan kemarin kalau si kode P itu dia char ya. Oke. Dia char, kemudian ini char, kemudian small in sama char. Oke, mungkin sebelum ke ini, nggak apa-apa kan kalau udah ketik, nggak apa-apa, diketiknya dulu sampai itu. Saya mau mengingatkan Dex pemasok misalkan. Ya. Maaf, show tabelnya saya error. Kenapa? Show yang habis tabel. Show abis table, maksudnya show tables error gitu. Iya, Gini, error. iya Pak. Kenapa error? Ininya ada kata dagang nggak? Belum? Nggak ada? Belum Pak. Nah, kalau belum, kasih use dagang titik koma. Nah, supaya dia kita gunakan adalah
database dagang. Jadi pakainya yang ini, use dagang titik koma. Oke, sudah use dagang titik koma? Udah, Pak. Oke, sudah berubah ya, MariaDB dagang ya. Pak, mohon maaf kok saya kan ulang ya Pak. Terus yang di awal tadi yang you wrote itu tadi kok nggak keluar yang welcome itu ya Pak ya? Yang Maria database-nya. Oke, ini udah di start belum? Sudah Pak. Oke. Nggak keluarnya kenapa? Udah ini belum sampai XMPP MySQL bin. Udah? Iya yang itu saya ketik yang itu kan Pak. Terus yang di bawahnya nggak keluar yang welcome to the Maria Monica gitu. MySQL min urut udah? Udah. Keluarnya apa? Nggak keluar apa-apa. Maksudnya keluar apa-apa? Nggak ada tampilan apa-apa. Iya betul. Tapi ini udah di start, udah keluar nomor-nomor ini. Sudah. Angka-angka keluar. Ah. Oke, coba di share screen bentar. Saya stop share dulu. Oke, mau di share screen boleh? Coba. Nggak ngawar aja tadi yang ya pasti min u ya pasti root. Oke, enter. Oh gitu Pak nggak jadi. Oke, boleh di share yang XMPP-nya. Share screen-nya ganti. Share screen-nya ganti, pindah ke layar itu. Kenapa Pak? Share screen-nya ganti ke XMPP coba. Saya pengen lihat. XMPP-nya XMPP-nya udah di share screen. Coba pengen lihat dia startnya apa. Share screen ulang di atas, share screen ulang lagi. Okay. Coba di share screen ulang di atas. Terus pilihnya
Bisa? Elizabeth ya. Kelihatan nggak? Belum. Aku jadinya, sorry. Saya masih ngelihat komen promnya. Oke. Ini kalau lanjutin ini buka puasa di jalan. Di sini. Oh, jadi pulang. Oh, gitu. Jadi ronding. Oh, gitu. Oh, ya. Terus nanti besok live kan? Ke Alvin kan? Ke Alvin. Kayaknya ada keluar baru ini highlight kok luar baru gue cek kementerian kok dia nggak like ya. Saya penasaran Eli. Yang di share ini aja screen yang paling kiri, jadi semuanya, jangan pilih satu layarnya dia kelihatan. Iya Pak, baik. Basecamp. Iya. Basecamp. Hah? Madem. Emang gimana kan? Itu remote buat 7 kamar. Bisa, El? 20 aja. 20 derajat. Kayaknya hujan lagi. Untung live-nya udah pagi. Itu Pak Menteri, itu pagi. Ngantuk sekali. Oke. Sama aja Pak, nggak bisa. Nggak bisa apa nih? Nggak bisa nggak bisa share screen L apa gimana? Oh, share screen saya kelihatan nggak ya Pak? Enggak ya? Enggak, saya masih ngelihat komen prompt. Oh, yang activity-nya. Iya, ya, ini aja share screen ulang, terus pilih yang screen, jangan pilih yang cuma komen promptnya. Oke. Iya. Oke, Apache MySQL running. Oke, boleh ke folder nggak? Ke folder. Oke. Coba ke bawah, scroll ke bawah. Ini ke local disk coba. Oke. Jadi ya, double klik coba. Oke. Pilih MySQL, diklik aja. Bin-nya di double klik. Oke, itu ada ya API-nya tapi. Oke, di minimize aja. Di minimize lagi.
Oke, siapa? Eli ya? L, coba klik config, shell deh, klik shell. Itu ada shell di bawah netstart yang kanan, kan ada config, ada netstart sama shell ya. Oh, mau apa yang mana? Itu yang ada shell, ada config, netstart sama shell. Yang pilih yang shell aja. Ya, oke. Coba tuliskan cd mysql. Nah, spasi cantik. Nah, gitu Neng. SQL enter. Nah, oke, cd bin. Oke. Oke, mysql min urut. Ketik mysql. No, it's not. Nggak usah pakai cd lagi. SQL min urut. min u. Spasi root, root, enter. Nah, itu nggak bisa juga ya. Harusnya bisa, tapi saya coba pakai itu bisa. Coba di close itu, close, nah itu close. Coba di stop. Oke, start lagi. Oke, ntar tunggu. Oke, klik shell lagi. Oh, betul tadi. Terus MySQL sudah aktif, maybe dulu. No, start lagi. Start. Ya. Lagi. The Windows event viewer. Oh, oke. Dia bilang block port ya. Or a shutdown by another method. Ini itu harus di restart dulu PC-nya. Baru running lagi. UTL. Nanti lakukan yang sama ya. Di start terus pilih ke shell dulu. Oke? Di restart dulu aja nggak apa-apa. Ntar join lagi ke Zoom ya. Oh, baik Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ya, nggak apa-apa. Maaf ya semua. Ya, nggak apa-apa. Sama juga belajar. Gak apa-apa, El. Iya, belajar memang begitu. Harus Santai, El. trial error. Oke, baik. Oke, sambil niken restart. Oke. Nah, sekarang kita sambil running ya. Jadi adik-adik sudah use dagang, pastikan sudah MariaDB-nya dagang ya gitu. Jadi kalau tadi saya praktekin, misalkan di sini nggak bisa, teman-teman bisa masuk ke shell. Ya, nanti ini udah ada XMPP, jadi tinggal masuk aja cd mysql. Nah, cd pin, terus nanti masuk aja mysql min u root. Ya. Nah, dia sudah bisa juga masuk ke sini. Kalau misalkan tidak mau cd _2 gitu ya. Jadi pastikan bisa menggunakan cara itu. Nah, tinggal klik shell aja. Pastikan ini sudah bisa. Kalau tadi misalkan merah, biasanya saya suka restart laptop saya lagi. Itu memang trial dan error. Oke. Sampai sini kita akan masuk ke setelah membuat table gitu ya. Ini sudah ada char ya, char, small in dan char. Jadi kalau udah ada char dan char itu isinya dengan menggunakan tanda kutip ya. Nah, kalau dia ada int-nya, dia di input itu tidak perlu pakai kutip gitu. Kenapa begitu? Karena memang kalau karakter itu dia harus menggunakan kutip. Tapi kalau dia berupa angka dan dia adalah int gitu ya, maka dia tidak perlu menggunakan kutip. Nah, sekarang kita akan input yang pertama, P1 ini.
Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, pastikan dulu apa namanya tadi sudah ada apa namanya tabelnya, itu adalah tabel pemasok ya sama. Jadi tadi apa scriptnya adalah insert into pemasok gitu ya, values. Nah, gitu ya. Bisa dengan buka kurung gitu ya. Nah, yang pertama adalah kodenya P1 kutip koma. Nah, kemudian adalah nama ya, pakainya Smith kutip koma. Nah, itu dia status ya. Pemasok ya. Kalau nggak salah sih pemasok ya. Status. Iya, nggak apa-apa. Statusnya Apa, Pak? ya, sorry. Kutipnya kutip 1 atau kutip 2? Kutip 1 aja nggak apa-apa. Oke, Pak. Ya, nah 20, kemudian dilanjutkan dengan kotaknya, London. Nah, kutip, titik koma, ini boleh. Ya, saya belum enter. Ya, saya coba enter dulu ya. Oke. Nah, oke. Query oke, one row affected. Jadi, query-nya insert into pemasok, kita masukin pemasok, values, buka kurung, kutip 1 ya. P1, jangan lupa ditutup pakai kutip 1 lagi, koma. Oke, silakan coba diikuti dulu. Pak, itu habis koma di spasi nggak, Pak? Ya, di spasi boleh, biar aman. Aduh. Oke, kalau sudah sampai query oke, maka tandanya sudah masuk ya. Masih ingat dengan cara mengecek sudah masuk apa belum? Ada yang masih ingat apa? Saya nggak ada Yes. query oke-nya. Ada titik koma nggak? Nggak ada. Maksudnya nggak Oh ada. iya. Iya, kalau dia sampai misalkan begini nih, masih ada tanda panah gini ya, Iya. ya titik koma, terus enter. Berarti gimana, Pak? Pakai tanda panah atas itu? Nggak usah. Jadi misalkan nih, sudah sampai London, udah sampai tutup kurung ya, misalkan. Lupa titik koma nih, pasti kan dia akan muncul begini ya. Ini tanda panah begini ya. Iya. Nah, di titik koma aja, titik koma. Terus di enter. Titik koma. Hmm. Oh, oke, udah bisa, Pak. Oke, Masih, yes. Pak. Ya, sama-sama. Oke, sudah query oke. Nah, masih ingat gimana cara nampilin? Dex pemasok. Dex pemasok. Dex pemasok, Pak. Dex pemasok. Dex pemasok. Bukan. Yes. Kalau Dex pemasok, itu kita mau ngeliatin ininya, apa Serius namanya, ini emang. field, ya fieldnya. Enggak apa-apa. Mana sih, Haji? Ya, jadi fieldnya kode P, nama P. Nanti kode query oke, gimana sih caranya dia masuk apa enggak gitu ya, datanya. Maka dengan menggunakan select bintang from pemasok titik koma. Nah, oke, lihat. Nah, ini dia. Ini query-nya select. Ya benar tuh bahasa Inggrisnya select ya. Ada yang bilang select, ada yang bisa bilang select. Nah itu tergantung deh pakai apa American atau British. Okay. Select bintang from pemasok titik koma. Nah dia udah muncul ya datanya ini. Oke. Ya, Pak, saya error. Error. Apanya error? Kayaknya ini pakai spasi nggak sih pas bintangnya? Iya dikasih. Select bintang from Oh, pemasok. typo, Pak. Oke, iya. Jadi cell chat ya memang. Atau select TC. Nah itu biasanya. Nggak, saya salah di pemasoknya. Oh iya, cara pemasok. Ya, nih. Iya. Diulang aja, select bintang from pemasok titik koma. Boleh. Oh, udah bisa, Pak. Oke, muncul satu ya. Oke, muncul satu. Nah, itu acara individu. Jadi kalau kita mau masukin lagi, kan repot ya. Misalkan insert into-nya, kok gitu Pak, banyak banget sih gitu ya untuk inputnya gitu. Nah, pertanyaannya gimana cara supaya inputnya berbarengan? Ini masih ingat? Lupa nih kayaknya ya. Lupa, Pak. Lupa nih. Kebanyakan, Pak. Makanya lupa.
Kebanyakan sintaks ya. Anak ekonomi kok belajar sintaks, Pak. Oke. Oke. Nah, kita gunakan sama ya, insert into pemasok values namanya. Oke. Sampai sini udah, kemudian saya enter. Sampai sini saya enter. Nah, jangan lupa. Nah, tadi kita baru sampai P1 ya, baru P1 doang secara individu. Nah, sekarang kita mau bikin gimana caranya bisa sekaligus gitu. Tapi memang harus jeli atau teliti supaya tidak ada typo gitu ya, atau misalkan kesalahan itu biasanya memang ada plus minusnya. Kalau sendiri atau single insert itu kita bisa cek satu-satu, misalkan kalau barengan tuh harus diceknya lebih sedikit. Nah, coba sekarang kita cek untuk yang P2 sampai P4 atau sampai P5 juga nggak apa-apa misalkan. Jadi insert itu pemasok values di enter aja sampai muncul tanda panah begini. Nah, saya kasihnya tanda buka, kurung buka ya, kurung buka. Nah, sama isinya. Sekarang berarti P2 kutip koma, saya kasih kutip lagi untuk Jones ya, Jones. Oke, kemudian saya kasih 10, kemudian saya kutip Paris, saya tutup lagi, tutup kurung tapi ya. Kemudian di akhirnya itu diakhirnya dengan menggunakan koma, bukan titik koma, tapi koma. Kemudian di enter lagi. Nah, kemudian lanjutkan kalau dia P3 kutip koma ya, kita kasih dia black kutip koma 30 sama yang ikutin sampingnya. Kemudian dia adalah Paris gitu ya. Oke, tip kurung koma. Oke, nah begitupun untuk yang oke. Nah, dia suka ada kesalahan tuh ya. Punya saya salah. Kok gitu Pak? Iya lihat 30-nya kok pakai kutip sih. Nah, ya biasanya dia akan ngasih tanda itu gitu. Misalkan, ya gimana ini caranya? Misalkan kok nggak bisa sih? Gitu. Nah, gitu kan ini harus gimana nih? Nah, ini yang memang kesalahan yang biasanya cukup buat repot ya gitu. Kalau kita mau bikin yang seperti ini dalam insert into pemasok values tapi banyak banyak baris cuma salah ketik. Nah, itu repotnya. Nah, oke, saya coba kayak gede juga nggak bisa. Saya kasih exit juga nggak bisa. Nah, oke, bukan saya enter aja juga dia tetap seperti itu. Nah, itu efek kalau kita salah. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya masih punya di sini. Jadi kalau ulang aja. Nah, jadi saya bisa dengan menggunakan, saya ulang ya. Maksudnya kalian kalau tidak salah nggak apa-apa, lanjut aja. Saya use dagang. Ya, nah database-nya change. Nah, kemudian saya tadi kan masih pakai pemasok ya. Saya mau ngecek dulu apakah data yang pertama masih ada atau tidak. Select bintang pemasok. Select bintang from pemasok. Nah, sudah ada P1. Nah, tadi caranya gimana? Kalau kita mau kasih itu insert into pemasok gitu ya, values, ya enter, nah pakai kutip ya, P2 kutip koma Jones, ya kalau angka nggak usah pakai kutip ya, langsung aja Paris kutip buka kurung. Saya salah koma. Nah, kemudian saya lakukan P3 kutip. Nah, teman-teman silakan mau saya bikin dua-dua aja buat contoh ya. 30, Paris. Oke, titik koma. Nah, dia akan bilang query oke to rows affected. Artinya saya sudah bisa menggunakan dua baris sekaligus untuk menginput datanya ya dengan menggunakan ini. Jadi koma, kalau kita mau tutup di akhir titik koma. Jadi kalau misalkan Pak, kita mau bikin 3,
P2-nya koma belakangnya, P3-nya koma, P4-nya baru titik koma. Tinggal nanti query of 3 rows. Nah, sekarang recordnya sudah recordnya ada 2 dari sini ya, karena dia sudah ada 2 tambahan. Nah, kalau kita mau ngecek lagi dia masuk atau tidak di tabel pemasok, jangan lupa select bintang from pemasok, titik koma. Nah, sekarang sudah ada 3 gitu. Ya, coba dibuat sampai Pak, P5. ini kita buatnya sampai 5-nya. Betul, sampai P5. Oke, saya juga sama kok. Saya akan bikin sampai 5. Ya salah. P5. Dan 30. Oke. Oke, kalau udah, nah query off lagi. Kalau sudah, kita cek lagi bintang from pemasok. Oke. Nah, sekarang itu sudah 5 untuk tabel pemasok. Oke. Oke, sudah 5? Udah, Pak. Oke, alhamdulillah. Pak, error. Error? Iya. Errornya kenapa? Sama kayak saya kayak tadi, salah tipe. Nggak tahu di mana ini. Errornya apa disebutnya? Error. Pokoknya error, you have an error in your SQL. Gitu. Oke, kalau misalkan kayak gitu, you have an error SQL query biasanya, berarti itu ada salah, ada tipe di sininya, atau ada salah tanda gitu biasanya. Jadi misalkan, select pemasok, Pak, pemasoknya yang salah gitu ya. Misalkan pemas ketika O-nya kurang misalkan. Oh ini Pak, saya pas di P3 terus black kan harusnya black terus kutip koma kan, saya nggak pakai koma. Oke. Ya udah berarti diulang. Dari awal dari gimana Pak? Dari insert Iya. itu ya? No, dari P2 dong. Kan P1-nya udah kan? Iya. Kalau P1-nya udah berarti tinggal P2-nya. P2 dan P3. Ya kayak gini nih. Lanjut P2 aja Pak. Iya lanjut aja P2 aja. Kan P1 udah tadi. Oke Pak. Oke. Kalau sudah yang tabel pemasok, nah teman-teman yang sudah boleh nih dari B1 sampai B6 yang ini. Lanjutkan. Tapi jangan lupa ya. Berarti apa? Insert into barang ya. Values gitu namanya. Oke. Jadi insert into barang values. Nah, mau disatuin semuanya boleh. Kalau mau Pak, saya pecah aja dua-dua ya Pak. Boleh nggak? Boleh, biar bisa gampang ngeceknya silahkan. Kalau bawahnya masih tanda panah gimana? Tanda panah. Sama kayak tadi ya, kayak saya ya.
Iya. Oke, kalau kayak gitu biar cepat gini aja. Balik ke SQL salah. XMPP-nya, terus klik shell. Udah, tinggal langsung aja masuk CD, MySQL, enter, CD, pin, terus MySQL, min urut. Udah balik DP kan, langsung use database-nya aja. Tekan use data. Udah, lanjutin aja tadi. Ini. Apa tuh insert into apa gitu. Nah, tadi. Nah, ini coba silakan. Oh ya, sorry. Nah, ini saya giniin. Pak, di saya jadinya yang tanda panah itu jadi kutip terus panah itu. Ya, kayak tadi saya berarti kan yang nggak Iya. kelar. Iya. yang kayak gini ya. Iya. Ya udah leave it aja, leave-in aja, biarin aja. Biarin aja, Pak. Iya, biarin aja, di minimize aja kayak saya. Ini kan minimize Iya. ya udah. Ya udah pakai cara tadi nih, pakai shell. Diklik. Nah, ngikutin cara ini. Nah, tinggal use dagang titik koma, lanjutkan insert input. Oke. Pak. Oke. Ya. Oke, pastikan pemasok udah. Kalau pemasok udah, yang sudah lanjut ke tabel barang. Ya. Nah, tadi misalkan Pak, biar nggak banyak, 222 boleh. Boleh, misalkan. Jadi insert into barang, values ya. Berarti B1, B2, tutup dulu, enter gitu. Biar gampang. Pak, mau nanya, Pak. Boleh. Itu yang buat yang warna itu pakai kutip gak, Pak? Yang pakai warna. Ya, pertanyaannya gimana cara menentukan dia kutip apa enggak? Maka kita bisa gunakan back, misalkan barang ya, titik koma. Nah, dia kenapa warna pakai kutip? Karena dia pakainya char. Jadi kalau tipe datanya char atau karakter, maka dia inputannya harus pakai kutip. Nah, tapi kalau ada INT, nggak usah pakai kutip. Karena dia angka. Kalau angka pakai kutip, nggak usah jumlahin soalnya. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya. Saja. Depannya ngebul. Iya, ngebul. Ini langsung balik atau nunggu? Buka sepatu. Itu? Oh, balik. Itu? Mau coba Kemana? di yang kampus Dit dan kawan-kawan. Mau nge-set. Siapa yang duluan? Kan besok ada info video sama GNR ya. Enggak, itu yang duluan naik mobil apa? Mobil yang Dreadnought sama Elot yang barang. Iya, Puasa. Enggak. Lu belum tidur lah. Belum tidur. Pegawai sama menteri. Oke, sip. Oke, sampai sini bisa. Tabel pemasok aman. Aman, Pak, lagi diketik. Oke, siap. Oke. Tadi betul. Enggak. Oh. Mandi. Oh, mandi. Pak, itu tabel barang cuma sampai B6 dong kan Pak ya? Betul, sampai tampil 6 aja. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan juga ya. Tabel barang. Oh, maaf. Iya, gimana? Mau lihat yang atasnya lagi dong, saya ketinggalan. Yang ini. Nah, itu. Oke, coba. Kalau itu saya udah, Pak. Terus yang mana? Tadi yang 00 itu apa tuh? Oh, 00 itu kita mau tadi ada yang nanya, Pak. Kalau warna pakai kutip enggak? Nah, itu bisa kita lihat dengan back barang. Kalau dia char, maka otomatis dia pakai kutip gitu maksudnya. Oh, gitu. Oke. Aman ya. Oke. Kalau udah lanjut boleh ke tabel barang. Sekarang kita kasih insert into barang followers. Nah, biasanya kalau udah ahli ya sah aja semuanya gitu. Tapi kalau misalkan takut ada yang ini bisa dengan 22 itu kita pecah gitu. Akan B1 ya, not ya, bukan nut ya bacanya not
Bapak kalau udah semua select into itu ya Pak. Select bintang from. Oke. From-nya from barang ya Pak. Iya betul. That's right. Oke. Ini kok panas sih ini AC-nya? AC dikerongin ya? Mau tanya Iya boleh. yang habis dari P2 P3 tadi itu apa Oh Pak? ini select bintang. Select bintang from pemasok. Oke Pak. Iya. Makasih. Sama-sama. Nah ini pastikan dia sudah masuk. Pak, Mhm. habis yang select bintang from pemasok itu ke description barang atau Nggak ke usah. insert into barang values? Itu langsung aja ke yang pemasok. Oke Pak. Pemasok ini. Oke. Enggak bisa aja. Crow. Oke, that's blue. Ini AC-nya kok panas kan? Berapa? Blue. Oke. Tuh kan, ya kan ada yang salah kan? Apa coba? Nah, 17. Nah, gitu. Nggak usah khawatir gitu ya. Emang itu juga kadang nggak bisa sempurna juga gitu. Nah, biar nggak pusing tinggal di shell aja. Cukup dengan
Oke. Nggak boleh pulang lagi. Oh gitu. Oh, jadi Bang TJ nggak boleh pulang. Itu sudah ready loh. Kode etik. Baik. Oke. Adik-adik, kalau sudah yang barang boleh lanjut ke masuk ya. Kalau aduh saya lupa ya. Show tablet namanya apa ya? Masuk underscore BRG. Oke. Oke, ini dulu yang ini. Sorry, biar gampang. Itu semuanya apa ya? Iya, betul. Nah, nanti kita mau ngelihat ada apa namanya, ibaratnya gimana ya? Kita punya data banyak, tapi kita mau nampilin cuma segitu doang. Nah, itu maka kenapa kita butuh data banyak itu. Oh ya, tidur. Oke, dari 6 dapat. Kita lanjut lagi ke 2. Ini dulu ya, enggak. Lalu hijau. Oke. Bapak, Iya. saya tipe yang di P-nya Pak, saya P1, P2, P3 gimana Pak? Sudah terlanjur ya? Sudah query oke. Iya Pak, udah sampai yang B3 Pak. Sampai B3. Oke. Iya, Oh, maksudnya saya P1-nya P-nya sampai B3 ngikutin. atau gimana? Kan harusnya kan itu P1
depannya Oh, kan P1 P1, semua, Pak. B1, P1. Sama saya P1, P2, Ah, P3. Ngikutin kayak B-nya, Pak, jadinya. 1, 2, 3 gitu, Pak. oh gitu. Ya udah terlanjur nggak apa-apa. It's okay. Lanjutin aja. Oh gitu. Oh, ya udah, kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Lanjutin aja yang tapi masih ada sisanya, ikutin benernya. Oke, itu aja. Pak. Iya. Oke, pemasok underscore barang. Kapan mau tidur? Entar. Karena kalau lagi tidur, gue bayang ajarnya. Oke, 400. P3. B2. Oke. Query oke. Nah, terakhir tempat. Bapak saya error. Ya, kenapa errornya? Sama. Saya masih di ini, masih di yang insert itu barang Velus itu. Terus saya udah masukin B1 gitu-gitu ngikutin otak tapi salah. Kok error mulu ya? Ini coba ikutin samain. Sorry. Coba select bintang from barang titik koma. Ini dulu. Muncul ada yang ke input nggak? Select bintang from barang titik koma. Saya ini kayak gini Pak. Susah jelasinnya. Kayak gini tuh gimana? Waktu select bintang from barang. Enggak, ini saya kan abis insert itu barang Velus tuh ada panah kan. Masukin B1 B2 jadi Pak. Salahnya kenapa? Tanda kurung ada informasi apa di bawahnya? Nggak ada apa-apa, cuman error gitu-gitu. Coba di share. Oh iya, salah. Kan itu insert into barang Iya. Velus. Harusnya diisi buka kurung kan? Terus gimana nih Pak? Pusing. Tabel dagang barang. Into barang Velus. Ini tiga. Dia bilang tabel dagang, tabel barang nggak ada itu. Coba titik koma dulu. Enter. Nah, oke, coba. Coba show tables coba. Titik koma. Enter. Itu barang ada berarti. Bentar ya. Pak.
Baik, mohon maaf ya tadi saya dapat telepon. Oke, nah kalau ada barang tadi siapa ini Tiara. Iya. Oke, ya coba Dex barang coba. Dex barang titik. Titik koma. Ya enter. Apa katanya? Tabel dagang barang doesn't exist in engine gitu. Nah, barangnya nggak ada, tapi barangnya ada di. Coba DSC pemasok. Oke, enter. Nah, barangnya dia bilang ada tapi cuma nama doang ya. Tapi kalau pemasok muncul tapi fieldnya ada gitu ya. Iya. Nah, oke, coba bikin namanya tabel barang 2, tapi fieldnya samain sama kayak waktu pas bikin yang di sebelumnya. Jadi buka apa tuh namanya disebutnya PPT ya, PPT sebelumnya yang barang itu bikin tabel lagi tapi barangnya namanya barang 2. Jadi create tabel barang 2. Gitu. Oke? Jadi saya di sini ketik apa, Pak? Ya sekarang bikin lagi tabel barang, namanya tapi tabel barang 2. Nah, ngikutin yang di PPT yang di kelas itu. Ada kan ya? Iya, Pak. Iya. Create tabel ya, jangan dispasi ya barang 2-nya. Ya. Oh, jangan dikasih. Saya ngikutin aja yang di itu ya, Create. Pak, yang di kelas. Iya. Iya. Baik, Pak. Betul ya. Untuk yang bikin tabel. Makasih, Pak. Oke. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan ya. Pak, maaf Pak, kalau Hmm. saya di tabel barangnya tuh nggak ada yang pemasok underscore barang. Nggak ada apa, sorry? Nggak ada pemasok underscore barang. Nggak ada pemasok underscore barang. Coba lagi aja, show tablet. Ada nggak tabel itu? Nggak ada Pak. Show tablet nggak ada pemasok barang? Iya. Ya, berarti tandanya belum dibikin itunya, tabelnya. Tabel pemasok underscore barangnya nggak ada, berarti belum kebuat. Nah, gimana cara buatnya? Nah, itu ada di PPT di kelas sebelumnya. Nah, coba langsung bikin create tabel pemasok underscore barang itu. Jadi saya nulisnya gimana Pak? Nulisnya ngikutin yang di itu, di slide di PPT saya. Udah ada kan PPT saya sebelumnya yang di kelas? Oh iya, udah ada Pak. Ya, itu ikutin yang bagian pemasok underscore barang aja. Create tabel pemasok. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke. Baik, lanjutkan sekarang saya ke P4 ya, bagi teman-teman yang sudah. Baik, salah. Nah, tadi sama pemasok barangnya itu pemasok underscore barang atau pemasok underscore BRG. Kalau nggak salah, di slide saya pemasok underscore BRG ya. Oke, P4. Lanjut. Kita kasih D2. 200. Oke. B5 400. Oke. Nah, sekarang saya select tentang from pemasok underscore BRG. Oke, sudah masuk. Total ada 12 row. Ya, kalau kita lihat. Nah, itu ada 12 row juga ya. 12 row. Oke, nah. Saya akan select bintang. Ini ya. Oh, cek. Bintang from pemasok. Oke, ada P1, P2, P3, P4, P5. Nah, pertanyaan pertama adalah kalau saya pakai select bintang, artinya bintang itu adalah dia menampilkan semuanya. Gitu ya. Jadi select bintang tampilkan semuanya from pemasok. Tapi kalau saya misalkan mau nampilin gitu ya, cuma mau nampilin kotak doang gimana kira-kira? Ada yang tahu? Select apa? Kalau mau nampilin kotak aja. Gitu ya.
select from kota. Ya, bukan. Tapi ada kota benar. Select kota from pemasok. Oke, aku otomatis hanya kota saja. Gitu. Jadi kalau saya mau cuma hanya tertentu ya, jadi kode P, nama P. Nah, maka saya bisa select KD underscore P, koma, misalkan nama underscore P gitu kan ya. Terus sama misalkan kota from pemasok. Nah, ini digunakan adalah untuk kalau kita punya data nih, misalkan tadi kode, nama, satu kota, tapi kita cuma mau beberapa field doang yang tampil atau recordnya, gitu ya. Jadi saya mau nampil cuma KD underscore P, sama saya mau nampilin cuma untuk nama. Nah, itu dengan menggunakan disebutkan koma apa gitu ya, from pemasok. Jadi bintang itu menandakan kalau dia all, guys sebenarnya. Jadi select all from pemasok. Tapi kalau kita mau nyebutin hanya per apa sih itu tadi sebenarnya field ya, kolom ya biasanya kolom gitu ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan ini. Jadi lihat di sini maka status itu nggak ada karena kita pilihnya tolong dong tampilkan kode underscore P, nama underscore P dan kota dari pemasok. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi kita bisa dengan menggunakan ini. Oke. Ya, pusing-pusing dikit nggak apa-apa saja. Oke. Ya, jadi artinya kalau pakai bintang itu menandakan all. Semua yang ada di situ ditampilkan. Tapi kalau kita hanya ingin bentuknya mau menampilkan kolom-kolom tertentu saja, ya kode P underscore nama P, maka gunakan sebutkan nama dari si kolomnya. Ya. Nah, sebenarnya kalau lebih dari satu gimana? Pakai koma pemisahnya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau seandainya saya mau hanya menampilkan si Smith, gimana tuh? Tampilkan apa, Pak? Select, Nampilin ya nama tapi cuma Smith doang. select kalau- satu koma Smith from pemasok, koma Pak. Smith. Kalau Smith ya, kalau Smith itu kan data ya. P1 itu data, Smith itu data, lalu itu data. Nah, sedangkan ya kode underscore P, nama underscore P sama kota atau status itu kan dia nama field ya. Nah, jadi kalau yang dipanggil nama fieldnya, maka kolom data di bawahnya itu akan tampil semua. Nah, tapi kalau kita mau change, coba dong tampilin si Smith doang, dia datanya apa sih? Nah, gitu. Kita tetap masih pakai select, ya, select, misalkan. Saya cuma hanya mau select bintang, gitu kan ya, from pemasok, gitu ya. Tapi tadi saya katakan, saya hanya mau ngelihat datanya si Smith gitu doang. Gitu. Yang lainnya nggak perlu. Kenapa? Karena dia paling tinggi nilainya. Kok dia di sini paling tinggi? Siapa sih dia? Oh, oke. Netizen kan gitu kan ya, mencari kebenaran gitu kan ya dari apa data-data yang ada. Nah, gitu. Select bintang from pemasok, where kita bisa gunakan where di mana ya misalkan namanya itu adalah Smith. Nah, ini dia. Jadi ternyata si Smith itu dia punya kode ya, pemasoknya adalah P1, pemasok 1, namanya Smith, statusnya 20 dan dia kotanya di London gitu. Jadi kita bisa gunakan where namanya. Jadi select bintang from pemasok. Ingat kalau bintang berarti semuanya ditampilkan dari pemasok, tapi saya pengen di mana namanya itu pemasoknya adalah Smith gitu. Nah, ini kalau kayak film-film apa Jason Bourne atau apa yang bisa ngeliat oh si ini nih. Nah, jadi ada apa sih disebutnya where ini adalah batasannya gitu. Jadi filter lah bahasa zaman sekarang ya, filter. Jadi di filter namanya Smith dong. Pak, kalau saya nggak mau namanya gimana Pak? Tapi saya mau ngeliat itu yang kerja di London itu siapa aja. Nah bisa. Kira-kira kalau saya mau menampilkan data yang kota London gimana kira-kira? Select. Apa Pak? Yang mau ya menampilkan kota London. Yang kotanya di London. Bintang Select from bintang from pemasok. From pemasok, where Kota kota, sama dengan London. where kota underscore, London. Sama dengan London. Kutip London. Kutip London. Kutip Ya. London. Ya, oke, that's great. Oke, maka muncullah ternyata yang ada di kota London itu. Nah, itu. Jadi dia dijadikan sebagai filter. Nah, oke. Nah, balik lagi kok
Saya cuma pengen tahu namanya siapa, kodenya siapa yang ada di kota London, atau namanya aja dari kota London. Maka kita bisa, tiba-tiba ada bunyi handphone lagi. Kalau saya mau hanya cuma nama doang misalkan ya. Jadi bisa aja saya select Lihat bintang. nama Udah underscore pakai bintang, Pak. ya. Nah, kalau bintang tadi semuanya ya enggak. Tapi saya cuma mau nampilin nama dan status yang di kota London. Berarti saya sebutkan, tolong dong tampilin ya nama dari pemasok dan status yang di mana dia tuh tinggalnya atau kerjanya di kota misalkan mana. Salah. Pemasoknya lupa. Apa? Nah, betul pemasok. Nama status from pemasok. Oke, nah jadi muncullah ini. Jadi perbedaan antara bintang dengan kita sebutkan field-nya adalah kalau bintang dia menampilkan semuanya, yang dimana dibatasi kalau kota Londonnya aja. Kemudian kalau kita sebutkan nama field-nya, maka otomatis dia akan menampilkan dari nama field-nya dong. Nama dan statusnya yang berada di kota London. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, apa bedanya bintang sama yang nggak pakai bintang. Ya. Bisa, Pak. Oke, sama misalkan dengan menggunakan where. Ya, kayak gitu. Oke, nah kalau saya mau update misalkan saya mau update si Clark, itu statusnya jadi 30 bukan 20. Gimana tuh? Mau update kita. Update. Insert gak sih, Pak? Pakai insert. Enggak, pakai update. Oke. Update untuk pemasok barang. Oke, update. Update untuk pemasok. Ya, update. Cuman update. Kan dia pemasok ya tadi. Berarti update pemasok. Ya, kita set aja. Set, misalkan apa sih yang mau ditampilkan? Set, gitu kan ya. Status, gitu ya. Kita mau nyeting statusnya jadi 30, gitu kan ya. Ya, dia bilang di mana si nama itu adalah Clark ya. Ini kan Clark ya namanya. Kita mau ganti 30. Nah, kita cek berarti enggak ya? Ya, jadi update pemasok. Nah, update dong pemasok dan tolong atur statusnya jadi 30 di mana nama underscore P-nya adalah si Clark. Oke, ternyata dia query oke sekarang. Ya, jadi sudah berubah. Nah, sekarang tinggal kita cek lagi. Select bintang from pemasok. Nah, jadi sekarang si Clark-nya sudah 30. Tadinya 20, dia berubah 30. Kenapa harus pakai set? Gitu kan ya. Jawabannya. Gitu ya. Dia berubah karena kita menggunakan update. Update itu adalah tolong ubah ya pemasok, tabel pemasok, dan dia atur pada status gitu kan ya, field status sebesar 30, di mana si nama pemasoknya adalah si Clark gitu misalkan ya gitu. Nah, jadi dia sudah berhasil query oke ketika kita select bintang from pemasok, maka Clark sudah bernilai 30. Nah, oke. Sekarang saya mau ngubah nama Adam jadi Pak Ijo. Gimana sih, Pak? Nah, coba ganti. Nama si Adam jadi Pak Ijo. Gimana? Coba. Masuk set nama. Update pemasok. Set nama sama dengan Pak Ijo. Where nama. Nama P sama dengan Pak Hijau. Pak Biru. Adams. Pak Kuning. Titik koma. Titik koma. Coba dilakuin, berhasil nggak? Di kalian. Coba.
Pak, maaf Pak mau nanya. Boleh, ya gimana? Yang di atas itu kan tadi harusnya ada 12 rows ya. Iya. Nah, ya, itu saya jadinya ada 18 soalnya yang di atas kan ada yang salah, terus diulang lagi dari awal. Itu Oh gimana, Pak? gitu. Nggak apa-apa, Gunet. Leave it. Oke. Biar aja. Oke. Jadi datanya lebih banyak gitu kan ya? Iya, Karena ngulang. Oke. nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Saat ini nggak apa-apa. Oke. Oke Pak, makasih. Iya, sama-sama. Oke. Nanti kira itu. Berhasil? Berhasil, Pak. Adams jadi Pak Ijo. Oke. Gimana tadi update? Pemasok ya? Terus? Masuk, set. Nama underscore P sama dengan Oh, nama underscore P sama dengan Pak Ijo. ya, Gitu ya. Terus? Where-nya apa? where, nama Underscore underscore P P sama dengan Adams. Oh gini. Sama dengan Adams. Sama dengan spasi, Pak. Oh, nama dengan spasi. Gini. Ya, Ya. Oke. Terus? Adams. Ada. Adams titik koma. Itu nama P yang sebelumnya juga spasi, Pak. Oh gitu. Nah, kalau saya nggak mau pakai nama gimana? Di sini. Kalau saya mau ganti dia jadi kode P, kira-kira di sini apa isinya? P1. P1, Pak. P5. P5. P5, P5. P5. Oke. Betul. Jawabannya P5. Oke. Nah, kita cari bintang from masuk. Dia jadi Pak Ijo. Oke. Cerdas kalian. Oke. Sampai sini masih bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau saya sekarang mau menjumlahkan ini, gimana tuh caranya? Gimana cara menjumlahkan status? Jadi kita pengen tahu kira-kira berapa sih jumlah total ya, dari pemasok gitu kan ya, yang masuk ke dalam list kita. Kan kita punya data nih, P1 Smith, P2 Jones, bukan Jonas ya, bukan jomblo ngenes loh, tapi Jonas nama Jones. P3 Black, P4 Clark, P5 Pak Ijo. Nah, dia punya status 20, 10, 30, 30, 30. Nah, sekarang sistem mau ngitung berapa sih jumlah yang masuk sebenarnya ke kita. Nah, ada yang tahu? Kalau di dalam Excel, kalau mau ngitung jumlah pakai apa? Zoom. Iya. Zoom. Zoom, dia bilang Zoom. Oke. Ya, Zoom, sum, itu oke. Nah, kita bisa menggunakan sum, ya, penjumlah tersebut. Jadi sum itu adalah summary. Nah, jadi kita bisa dengan menggunakan select, gitu ya, sum. Nama fieldnya apa ini? Status. Ya, status dari tabel